Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Bau-Bau. Selamat pagi masyarakat Sulawesi Tenggara dan teman-teman para elit politik yang ada di Sulawesi Tenggara serta di Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Pagi ini kita akan kupas tuntas tentang mengerucutnya kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Burhanuddin Saputu, salah seorang figur dari kepulauan, merupakan salah satu figur yang menjadi ikon masyarakat kepulauan. Ini menjadi sebuah makna tersendiri bagi masyarakat kepulauan terhadap majunya Burhanuddin Saputu sebagai calon wakil gubernur. Di perkembangan informasi elit politik hingga pagi ini, di hari Jumat yang cerah ini, yang penuh kebahagiaan buat masyarakat Sulawesi Tenggara dan Kota Bau-Bau. Setelah Bapak Lukman menentukan sikap politiknya memilih Laude Ida sebagai wakil gubernurnya, sekarang kita masuk kepada Ruksamin yang juga sudah memberi gambaran sikap politiknya untuk menjadikan Hugua sebagai calon wakil gubernurnya. Namun masih ada dua kandidat ini yang menarik untuk disimak, didiskusikan pagi ini ya, antara ASR dan Ina Nur Alam. Salah satu figur yang menguat dari kepulauan ya adalah Burhanuddin Saputu. Burhanuddin Saputu ini ternyata memang punya jejaring komunikasi politik di tingkat elit nasional sampai tingkat daerah yang hari ini didukung oleh gelombang-gelombang pemuda masyarakat yang telah membentuk dirinya dalam sebuah kelompok-kelompok pergerakan sosialisasi di beberapa daerah seperti di Kolaka Utara, kemudian Kolaka Timur, kemudian Kolaka Induk, Konawe Selatan, dan Kepulauan. Di dalam melakukan pergerakan ini, masyarakat atau pemuda dan pemuda sudah membentuk kelompok-kelompok pergerakan di tingkat bawah. Khususnya yang paling mengencang ini ada beberapa wilayah, khususnya Kolaka Raya dan Konawe serta Konkep dan Kepton. Inilah yang menjadi lumbung-lumbung suara untuk penguatan Burhanuddin Saputu sebagai seorang calon wakil gubernur yang hari ini sementara membangun komunikasi politik dengan beberapa partai-partai, kendati pun dia hanya menjadi sebagai wakil. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya hari ini diincar manis oleh tim dari Andi Semanga Ruka serta tim dari Ina Nur Alam merupakan dua figur calon gubernur yang benar-benar menguat, ibarat gajah dengan gajah ditambah lagi dengan gajah yang lain, Pak Ruksamin dengan Pak Lukman yang telah memiliki calon wakil gubernur. Kenapa mereka sangat melirik Burhanuddin Saputu sebagai perwakilan kepulauan? Karena memang Burhanuddin Saputu punya pengalaman pergerakan elit di pusat, termasuk bagaimana membangun popularitas di periode pertama kemarin Pak Jokowi di Sulawesi Tenggara. Burhanuddin Saputu adalah salah seorang ketua tim Bravo 5 di Sultra untuk pemenangan Jokowi JK. Sehingga memang di saat di tangan beliau, salah satunya tim Bravo 5 itu memenangkan Jokowi JK saat itu ya sebagai Presiden Republik Indonesia di periode pertama, sehingga mengangkat nama Burhanuddin di lintas elit politik nasional, walaupun secara tidak terbuka. Ini dilakukan karena kenapa? Begitu Pak Burhanuddin Saputu menjadi staf Presiden Jokowi, beliau sudah menjadi bagian dari istana untuk memberikan saran dan masukan kepada Jokowi
dalam mengambil kebijakan-kebijakan secara nasional. Hal ini dilakukan oleh Burhanuddin bersama staf-staf presiden yang lain di dalam mengawal Presiden Jokowi saat itu. Nah, di dalam pergerakan-pergerakan pemenangan Jokowi JK di masa lalu, Burhanuddin ternyata digandeng oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu berkampanye di Kota Kendari. Nah, itu juga menjadi sebuah gambaran bahwa peran Luhut dan peran Burhanuddin dalam memenangkan Jokowi JK di Sulawesi Tenggara itu besar. Nah, terkait hari ini bagaimana sepak terjang Burhanuddin Saputu dalam membawa dirinya di kancah perpolitikan Sultra sebagai calon wakil gubernur perwakilan kepulauan, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa ya, karena kenapa seorang mantan staf presiden turun untuk membangun Sultra dengan merendahkan sebuah langkah politiknya menjadi seorang wakil gubernur. Itu hal yang luar biasa ya, dengan cita-cita yang sangat besar membangun Sulawesi Tenggara dalam infrastruktur pengembangan jalan tol di Kota Kendari, daratan Kota Kendari, Kolaka Utara sampai Konai Utara. Itu hal yang luar biasa yang diemban oleh Burhanuddin Saputu, serta rencana membangun sebuah universitas di kepulauan ini, khususnya Kota Bau-Bau dengan nama Universitas of Taiko. Kita ketahui bahwa pergerakan selama kurang lebih 4 bulan ini, Burhanuddin Saputu sudah melakukan gerakan-gerakan masif yang lebih didominasi oleh instrumen-instrumen media sosial, sehingga pergerakan Burhanuddin Saputu itu diperankan oleh kaum milenial. Sebab kenapa? Secara politik kaum milenial itu jumlah wajib pilihnya kurang lebih 37% yang berada di Sulawesi Tenggara dari total wajib pilih 1,8 juta. Nah, ini juga sebuah strategis yang matang yang dibangun oleh Burhanuddin Saputu. Memang luar biasa lah Burhanuddin Saputu dalam membangun gerakan politiknya di Sulawesi Tenggara. Kemudian pada itu kenapa dia menjadi seorang mutiara dari kepulauan? Karena memang Burhanuddin Saputu menjadi perekat dari masyarakat kepulauan, menjadi perekat dari seluruh komponen pemuda di kepulauan untuk membawa perwakilan kepulauan menjadi seorang wakil gubernur. Dilihat dari sisi siapa yang layak menjadi pasangan dari Burhanuddin Saputu ini, ada 2 kandidat yang mengerucut. Selain Tina Nur Alam, ada juga Bapak Andi Simangaruka. Namun ini tidak terlepas dari koalisi-koalisi partai. Sebab kenapa? Tina Nur Alam sudah memiliki Nasdem dan PKS. Informasi yang kita dapat. Kemudian Andi Simangaruka sudah mendapatkan surat tugas dari 2 partai. Yang pertama adalah partainya sendiri, P3, serta informasi semalam itu yang beredar di media sosial, Andi Simangaruka juga sudah mendapatkan partai Gerindra. Nah, kalau digabungkan dengan PKB, maka tuntas sudah pasangan Andi Simangaruka dan Burhanuddin Saputu. Begitu juga dengan Tina Nur Alam. Kalau gabung juga Nasdem, PKS dan PKB ini tuntas juga semua. Namun itu juga tidak terlepas dari peran-peran masyarakat dalam mendukung siapa figur yang layak yang mendampingi perwakilan kita dari kepulauan. Itulah barangkali sebuah hal yang kita kupas tuntaskan di pagi ini, karena memang makin ke akhir Juli, makin masuk ke Agustus, maka siapa berpasangan dengan siapa untuk calon gubernur itu makin jelas. Ya, mudah-mudahan saja 2 kandidat calon gubernur ini mendapat pasangan seorang perwakilan muda dari kepulauan,
Burhanuddin Saputtu yang memberi sebuah nuansa baru, energi muda, energi baru untuk masyarakat Sulawesi Tenggara di dalam menyongsong Sulawesi Tenggara menuju provinsi yang lebih baik lagi. Kemudian daripada itu, sebagai seorang mantan staf presiden, tetap sangat menghargai, sangat menghormati kebijakan-kebijakan politik dari Bapak Jokowi dalam menentukan sikap-sikap politiknya terhadap pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Karena memang Bapak Jokowi saat ini merupakan Presiden Republik Indonesia yang masih bertanggung jawab terhadap siapa kepala daerah yang akan duduk memimpin provinsinya guna mendukung program pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begitu juga sebagai seorang Burhanuddin Saputtu yang pernah berkecimpung di Istana Negara, tetap memahami apa yang menjadi peran Pak Jokowi dan apa yang menjadi peran staf presiden saat itu dan mantan staf presiden dalam mengawal pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara khususnya. Saya kira ini memang sebuah hal yang sangat bagus kita diskusikan di saat-saat ini, di minggu ini, karena memang 4 kandidat calon gubernur yang ada di Sulawesi Tenggara sudah menunjukkan warnanya, sudah menunjukkan bakal-bakal pasangannya, bahkan sudah mulai menunjukkan kekuatan basis-basisnya di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Begitu pula Burhanuddin Saputtu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah bagus untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menentukan pilihannya siapa yang layak menjadi gubernur di tahun 2024 ini. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Inspirator Kota Bau-Bau, Tony Atmajaya.